guys, hari ini aku berada di sekitaran Jebres ya. Sorry, soalnya di situ tadi bunderan itu tadi emang harus fokus guys, kalau enggak takutnya itu nyerempet orang gitu loh. Nah ini kalau kamu terus ini bisa ke Karanganyar, kalau ke sebaliknya ini kamu tadi bisa ke arah Sukoharjo atau ke Semarang gitu guys. Atau malah misalkan lurus terus kamu bisa sampai ke Surabaya juga gitu kan. Ini nanti juga ngelewati UNS ya, by the way. Oke, ini kita sambil perjalanan sambil ngobrol tentang Sukolilo. Nah, kalau sudah disebutkan namanya kampung itu, pasti identik dengan pemaling. Ya, memang beberapa pekan belakangan ini ya publik memang dikejutkan ya dengan adanya berita mengenai bos ini ya rental mobil itu yang diduga dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang tidak dikenal dari satu kampung gitu ya. Nah, dan disinyalir memang ini usut punya usut, akhirnya ditemukanlah bahwasanya yang pelakunya ini adalah dari orang-orang kampung Sukolilo gitu ya. Nah kalau bisa di ini ya dirunut lagi ceritanya lebih lanjut, itu ternyata kalau untuk yang namanya netizen ya, itu ya detektif paling hebat di dunia lah, itu adalah netizen. Banyak yang menemukan fakta bahwasanya di desa ini itu ternyata adalah kampung penadah barang curian guys, terutama untuk curian barang bermotor guys, seperti mobil, sepeda motor dan sebagainya. Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa bukti dari netizen yang melakukan pencarian ya, wah semacam detektif-detektifan gitu ya. Ya namanya kekuatan netizen, mendapatkan beberapa bukti bahwasanya di beberapa sudut jalan itu tertangkap kamera bahwasanya beberapa kendaraan di sana itu tidak memiliki plat nomor alias bodong gitu ya. Yang ini kayak menguatkan praduganya atau dugaan dari netizen bahwasanya ini adalah kampung penadah gitu loh. Nah, dan akhirnya dicaplah si kampung ini sebagai kampung maling gitu loh. Yang semakin kesini ya of course namanya orang Indonesia. Yang namanya sudah mengetahui tindak kebobrokan atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan dari suatu kelompok atau suatu daerah, langsunglah netizen bergerak untuk melakukan tagging terhadap mapnya kampung Sukolilo ini guys, sehingga banyak yang nge-tag ini dengan kampung maling, desa maling dan sebagainya kayak gitu, sehingga sebenarnya banyak orang-orang dari aslinya sana tersebut itu mengeluhkan hal ini gitu loh. Kenapa kok malah kampungnya itu dicap sebagai kampung maling? Dan juga orang-orang yang tidak bersalah itu juga kena imbasnya. Kayak misalkan anak-anak kecil, mungkin orang-orang perantauan, bahkan temanku juga yang dari ini ya, Sukolilo atau mungkin yang dari Pati itu, wah itu bener-bener jengkel guys, karena di mana-mana itu kayak seakan-akan di blacklist gitu loh. Apalagi kalau untuk urusan rental mobil, ya takutnya akan
dilarikan atau mungkin dicuri atau hilang gitu ya. Nah, sehingga banyak sekarang itu yang ini ya, himbauan dari pemerintah setempat di sana itu untuk udah guys, jangan ini ya mengasosiasikan Sukolilo ini dengan kampung maling. Tapi ya namanya orang Indonesia, ini kan namanya sanksi sosial bos, dan kita selalu seperti ini ya dari dulu. Nah, dari namanya apa, Zionis, langsung apa lagi, ini ya, istilahnya banyak hal yang kita kucilkan ketika kita menemukan hal yang tidak sepantasnya di ini ya, dilakukan oleh orang-orang normal kebanyakan gitu loh. Ya seperti itu halnya kejadian penyerangan Palestina di Rafah itu kan sekarang kan orang-orang ngeboikot ya, ini salah satu bentuk ini ya, sanksi sosial daripada suatu tindak kejahatan perang gitu ya. Nah ini beda lagi ketika suatu kampung atau suatu daerah diasosiasikan dengan maling, ya udahlah disebut aja langsung kampung maling gitu ya. Sehingga ya memang ini ya cukup miris juga, tapi ya dari satu sisi secara sosial dan ekonomi juga merugikan bagi masyarakat gitu loh. Orang sudah susah-susah beli mobil, beli motor, kok malah ini ya dicuri, dimaling gitu loh. Sementara kamu nggak tahu ini ya susahnya mengumpulkan uang untuk membeli itu gitu loh. Susah kan gitu. Makanya memang kalau untuk sanksi sosial ini sendiri memang sudah ada dari dulu dan cukup membuat efek jera kepada para pelakunya gitu ya, terutama dari orang Indonesia sendiri gitu ya, pasti udah ini kena mental dulu itu guys. Ya ini ya, kalau menurut aku pribadi ya memang kalau untuk sanksi sosial ini biarkan aja untuk ini ya terus diterapkan di Indonesia, tapi ya jangan keterlaluan. Karena apa, kita kan juga pastinya pasti punya temen di daerah itu ya, takutnya aja kita bisa ini ya merusak pertemanan atau jadi membuat perasaan yang tidak enak gitu ya guys. Ya semoga ini ya untuk kedepannya tidak ada hal-hal seperti ini dan Indonesia itu tetap gemari Pahlo Jinawi, toto titi tentrem, enak nyaman untuk ditinggali. Oke, itu aja guys speak up untuk hari ini. See you next video. Thank you.